Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beri kesehatan dan murah rezeki untuk kita semua. Apa berlama-lama lagi, yuk kita mulai aja videonya. Ini saya ingin membuat cara masak roti jala. Ini sudah sering makannya. Ingin tahu cara memasaknya? Simak yuk. Ini saya memasak roti jala dan kuah kari, cuman saya membedakan videonya. Yang satu cara memasak roti jala dan yang satu cara memasak kuah kari ayam. Pertama saya lakukan yaitu mempersiapkan bahan dan peralatannya. Oke, kita mulai yuk. Saya timbang dulu untuk tepung susu 50 gram. Pindahkan ke wadah. Untuk tepung terigunya 250 gram. Pindahkan juga ke dalam wadah. Saya menggunakan tepung terigu protein rendah. Untuk peralatan memasaknya, saya sudah menyiapkan satu telenan besar untuk melipat kulit roti jala yang setelah masak nanti di sini. Satu wadah besar untuk adonannya nanti. Kemudian siapkan satu teflon untuk memanggang adonannya nanti. Saringan tepung untuk mengayak tepungnya terlebih dahulu agar tidak ada adonan yang bergumpal-gumpal. Untuk mengangkat kulitnya saya menggunakan sudut kayu supaya kulit tidak mudah sobek. Siapkan kuas untuk memoles teflon, wadah kecil dan 1 sendok untuk mengaduk adonannya. Satu wadah tertutup untuk adonan yang selesai. Siapkan juga satu botol berukuran besar isi 1 liter untuk meletakkan adonannya. Jadi adonannya seperti ini ya. Dan peralatan yang terakhir, timbangan untuk menimbang bahan-bahannya nanti. Saya pindahkan dulu. Oke mams, di sini saya menyiapkan dulu untuk bahan-bahan yang saya gunakan. Untuk bahan-bahannya di sini saya menggunakan tepung terigu protein rendah ukuran 250 gram. Tepung susu ukuran 50 gram. Ini opsional ya mams. Dan margarin 2 sendok makan. 1 butir telur dan garam secukupnya. Yang terakhir, siapkan air secukupnya sesuai dengan kekentalan dari adonannya nanti. Ini dia bahan-bahannya ya mams. Bahan-bahan yang simple untuk membuat roti jala atau kulit roti jala yang gurih, enak dan lembut ya mams. Ini dia. Tepung terigu protein rendah 250 gram dan tepung susu 50 gram. Air 500 ml, garam 1 sendok teh, telur 1 butir, dan yang terakhir margarin 2 sendok makan. Di akhir video nanti akan saya tampilkan catatan bahan-bahannya ya mams. Yang pertama saya siapkan satu wadah besar untuk mengadon bahan tepungnya. Diayak terlebih dahulu tepung terigu dan tepung susunya. Tujuannya agar tepung tidak bergerindil. Jangan lupa tambahi garam agar hasilnya nanti lebih gurih. Aduk-aduk sebentar agar ketiga bahan tadi tercampur rata. Kemudian kita ayak sampai tepungnya habis. Sisa yang bergerindilannya nanti dibuang aja ya mams. Itu tujuannya supaya kita nanti di botolnya tidak macet-macet saat kita ngadon. Ini dia sisa akhir dari tepungnya. Masukkan 1 butir telur dan untuk margarinnya saya sudah ada yang dilelehkan ya. Masukkan margarin yang sudah dilelehkan. Kemudian diaduk-aduk sebentar agar tercampur antara margarin, tepung dan telurnya tadi. Masukkan air sedikit demi sedikit, aduk-aduk terus
sampai dia gumpalannya itu hilang, sampai adonannya tidak kental dan tidak encer, jadi dia gampang untuk dicetaknya nanti di atas teflon. Sisa airnya tadi dituangkan aja semuanya. Ini adonannya mau saya saring dulu supaya putih telur yang bergerindilan itu tidak ikut masuk ke dalam botol. Lakukan sampai habis ya. Siapkan botol untuk cetakan. Oke, kemudian kita masukkan adonan yang sudah disaring tadi ke dalam botol. Hati-hati aja masukinnya. Sisa adonan yang kedua, lakukan hal yang sama, disaring sampai selesai. Kemudian masukkan semua adonan ke dalam botol. Jangan lupa ditutup dengan rapat ya Moms. Hasilnya dapat 700 ml. Caranya seperti ini Moms. Oles dulu teflonnya dengan margarin, kemudian masukin adonannya, puter-puter dan tunggu sampai matang. Cara untuk menggulung kulit roti jala itu sama seperti kita mau buat gulungan dadar gulung atau untuk buat risol. Bedanya dengan roti jala ini dia kosong tanpa isi. Kalau risol kan ada isinya, ada kentang, ada wortel. Tapi cara untuk melipatnya itu sama ya. Bisa juga dilipat seperti segitiga kerucut. Kemudian masukin ke dalam wadah yang bersih. Jangan ditutup dulu kalau masih panas ya. Hasilnya seperti ini. Cantik ya, tidak gosong. Buat jaring-jaring seperti ini ya di teflon. Untuk teman-teman yang baru datang di channel saya, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya, like, komen sebanyak-banyaknya di bawah, dan share jika kalian merasa video saya ini bermanfaat. Mari
Terima kasih.